Karhutla mengganas 5 santri dirawat 30 mengungsi. Tiga warga tertembak dan terlindas. Tokoh olahraga desak caretaker Ketua KONI Sumsel. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda di iNews Sumsel edisi hari ini, Jumat 15 September 2023. Selain 3 informasi utama tadi, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Hoirudisa, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di area ruas tol Palindra, Sumatera Selatan. Pemadaman terkendala air habis hingga luasan lahan yang terbakar sudah mencapai 380 hektar. Kebakaran hutan dan lahan di area ruas tol Palindra, Sumatera Selatan kembali terjadi. Kali ini pemadaman terkendala air habis, sementara sumber air di sekitar lokasi kebakaran tidak ditemukan. Kebakaran terus menjalar dan merambat semakin meluas. Hingga malam pemadaman terus dilakukan petugas agar api bisa dijinakan. Kapolres Ogan Ilir meminta semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan karhutla jangan sampai semakin melanda. Apalagi mengingat angka karhutla semakin bertambah. Tercatat hingga September sudah mencapai 380 hektar lahan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ludes terbakar. Pengungkapan pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan polisi. Sumber air saat ini sudah kita koordinasi dengan Forkopimda, pertama dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, kemudian dari pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati beserta stafnya, ini melaksanakan kegiatan monitoring di mana titik-titik penampungan air yang masih ada. Karena di tempat kita rata-rata semua sudah kering, embung-embung juga sudah kering. Kemudian ada beberapa titik yang kira-kira kita persiapkan untuk emergensi pengisian ulang pada saat terjadinya karhutla. Dampak kebakaran hutan dan lahan ini memicu kabut asap terutama di Kota Palembang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, karhutla yang melanda tidak jauh dari pondok pesantren di Ogan Ilir mengakibatkan puluhan santri terpaksa mengungsi, bahkan 5 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Sedikitnya ada 30 orang santri pondok pesantren At-Tauhid yang berada di Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir mengungsi karena tak tahan asap akibat karhutla yang terjadi. Karhutla itu terjadi di Desa Talang Pangeran Ilir, Talang Pangeran Ulu, dan Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, dan berdekatan dengan lokasi pondok pesantren tersebut. Para santri ini dibantu petugas pemadam diungsikan, bahkan ada di antaranya 5 orang santri yang harus dilarikan ke rumah sakit Ar-Royan karena mengalami sesak nafas. Sebagian besar santri sudah dijemput orang tuanya untuk diliburkan sementara waktu. Sangat dekat sekali jarak dari lokasi pondok, hanya hitungan meter saja, sehingga asap itu sangat mengganggu pernafasan. Kemudian ada beberapa orang santri juga yang terdampak sesak nafas, kita bawa ke tenaga kesehatan, sehingga pada keesokan harinya, pagi harinya kita ambil kebijakan untuk diliburkan santri, sehingga sebagian besar pulang. Ada yang masih belum pulang, beberapa orang yang masih menunggu dijemput, seperti itu. Semua pihak diminta waspada bahaya karhutla yang berdampak buruk pada kesehatan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, 3 orang warga terluka akibat menghalangi tim Jatantras Polda Sumatera Selatan ketika masuk ke desa Paldas untuk mencari pelaku yang terduga melakukan pembakaran mobil milik perusahaan batubara. Pasca kerusuhan yang terjadi di Desa Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin karena penolakan warga atas perusahaan batubara yang mengakibatkan 2 unit mobil dibakar massa, pihak kepolisian menerjunkan tim Jatantras Polda Sumsel untuk mencari dan menangkap pelaku pembakaran. Kedatangan petugas menggunakan 3 unit mobil berhasil menangkap DN, salah satu terduga pembakaran mobil milik perusahaan tambang batubara. Namun ketika akan dibawa, polisi berhadapan dengan warga yang ramai berkumpul karena memenuhi undangan hajatan. Warga meminta polisi melepas DN. Meski sudah dilepas, namun warga tidak tahu dan tetap menghadang polisi. Mendapati situasi tidak kondusif, tim Jatantras Polda Sumsel diduga panik. Untuk membubarkan warga yang hendak menyerang, polisi melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Namun naas bagi Yadi, ada peluru yang mengenai lengan kanannya ketika polisi hendak keluar dari kepungan massa. Saat mobil mundur untuk memutar balik, menabrak Marlinton hingga alami luka pada kakinya. Jalan kan keluar dari warung jalan, ngarah balik. Iya. Terus ada mobil dari belakang nabrak, langsung melindas. Dari jam berapa itu? Sekitar jam 7.20 lah, lebih kurang. Kalau aku itu pas kejadian itu aku dengar ada suara tembakan. Iya. Pas keluar, belum jauh keluar, datang ke tempat kejadian itu langsung mecak disebat. Iya. Pas aku jenguk kena pelor. Atas peristiwa yang terjadi, Kapolres Banyuasin menyatakan permohonan maaf kepada keluarga korban atas nama Kepolisian Republik Indonesia dan bertanggung jawab atas biaya pengobatan para korban yang terluka. Akibat dari kejadian tadi malam, ada 3 masyarakat yang mengalami luka-luka. Saat ini sudah ditangani oleh rumah sakit dan sedang menjalani pengobatan. Prinsipnya, pimpinan Polri, khususnya di Polda Sumatera Selatan, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan penegakan hukum ini, dan pengobatan dilakukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Harus yang menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kontrak. Terus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Saat ini muncul dugaan korupsi dana hibah di tubuh Dispora Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, puluhan massa dari BPI KPNPA RI Sumsel melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dugaan korupsi terkait anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022 dari dana hibah APBN tahun 2023. Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas sebesar 23 miliar rupiah. Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Selasa siang untuk melaporkan dugaan korupsi pemeliharaan maupun sejumlah kegiatan cabang olahraga di Sumatera Selatan. BPI KPNPA RI Sumsel mencatat dari periode tahun 2021-2022 besar anggaran 60 miliar rupiah, sedangkan dana hibah Popnas yang sedang berjalan ini harus diaudit secara detail. Kita meminta Kajati Sumatera Selatan, khususnya di intelijen, untuk menyelidiki kasus yang lagi gimana dengan KON ini kan. Kita meminta banyak anggaran-anggaran di Dispora ini, pembinaan atlet, Popnas, hibah yang tidak terpantau. Jadi sekarang kita melaporkan ke Kajati Sumatera Selatan terkait hibah dan APBD yang selama ini tidak terpantau. Makanya hari ini kita akan laporkan ke Kajati Sumatera Selatan. Dengan aturan ya, semua apalagi ada bukti dukung, semua tidak pandang bulu lah bagi kami. Semua labdu-labdu yang masuk akan ditindaklanjuti dan diproses oleh pimpinannya terhadap adanya labdu dan aksi hari ini. Kami akan laporkan pimpinan ya, pasti kami laporkan ya. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim. Mereka menuntut agar diangkat menjadi PNS atau P3K. Dengan berpakaian lengkap serta membawa beberapa spanduk, ratusan anggota Satpol PP Muara Enim menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Mendatangi kantor BKPSDM. Para penegak perda ini meminta BKPSDM untuk mengangkat mereka menjadi PNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Anggota Satpol PP yang berjumlah sekitar 300 orang ini telah lama menunggu untuk bisa mendapatkan kepastian status mereka, bahkan ada yang mengabdi sekitar 10 tahun sebagai honorer. Mereka meminta Pemda melalui BKPSDM memberikan kesempatan agar merubah status mereka. Masa aksi yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian berorasi menyampaikan tuntutan mereka.
Setelah melakukan dialog yang cukup alot, akhirnya massa menuntut agar dibuat surat bahwasanya untuk tahun 2024 nanti Pol PP masuk dalam pengajuan penerimaan baik PNS maupun P3K. Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris BKPSDM dan Asisten 3 diharapkan bisa merubah nasib mereka. Keseluruhan anggota Pol PP, Pak? Iya, untuk seluruh, untuk anggota Pol PP tahun 2024. Untuk kesepakatan sekarang yang diambil, Pak? Ya, kesepakatan itu tadi dengan BKPSDM. Angkat sebagai P3K harus PNS. Sedangkan PNS ini juga lah dewek. Moratorium PNS kan kemarin cuma Siko sekali yang lulus, Kak. Di 2021 ada Siko yang lulus masuk, yang tadi disebut namanya. Nah, cuma kalau diusulkan P3K, memang formasinya tidak pernah tembus. Nah, untuk itulah hari ini sepakat akan diusulkan ya sama-sama Kasat Pol PP-nya. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, mungkin tidak ada yang menyangka jika salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Ogan Komering Ilir, siswanya kelas 1-nya hanya ada 2 orang saja. Pasalnya saat penerimaan siswa baru, sekolah ini hanya mendapatkan siswa 2 orang. Inilah yang terjadi di SD Negeri 11 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berada di Kelurahan Bangung Jaya. Setiap tahun siswa di sekolah ini semakin berkurang, bahkan siapa sangka siswa kelas 1-nya hanya ada 2 orang saja. Pada saat penerimaan siswa baru, ternyata sekolah ini hanya mampu mendapatkan siswa hanya 2 orang. Kemudian kelas 2 ada 5 orang, kelas 3 ada 9 orang, kelas 4 ada 5 orang, kelas 5 ada 4 orang, dan kelas 6 hanya ada 8 orang. Hingga total siswa yang ada berjumlah 33 orang. Minimnya jumlah siswa yang ada di sekolah diakui guru akibat jumlah penduduk di sekitar sekolah semakin berkurang dan sepi. Selain itu, kala bersaing dengan sekolah lainnya yang lebih favorit, orang tua terkadang lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit meski jaraknya jauh. Tahun lalu lima yang masuk. Semakin dikit. Jadi tahun ini cuma 2 ngeluarkan kita. Iya. Masuk. Ngeluarkan? 5. Kenapa? Oh, semakin lama semakin dikit. Ini nggak keadaan lingkungannya nih lah. Jadi sedih Bu ya dengan kondisi murid jadi. Meski demikian, guru tetap memberikan ilmu kepada siswa tidak akan terhalang oleh keterbatasan jumlah siswa. Karena memberikan ilmu yang berguna merupakan amal ibadah dan tanggung jawab seorang guru. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, toko olahraga desak Karetaker Ketua KONI Sumsel. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon ya. Kita perut itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap.
Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan yang menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan langsung bertanya sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaunching Universal Health Coverage atau UHC dengan program Sumsel Berkat berobat pakai KTP. Masyarakat secara merata berhak mendapat penyamarataan pelayanan kesehatan. Luar biasa, ditepuk tangan untuk Sumatera Selatan kita. Mewujudkan target perlindungan jaminan kesehatan nasional minimal 98% pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaunching Universal Health Coverage atau UHC dengan program Sumsel Berkat berobat pakai KTP tertempat di pelataran Gria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan Rabu siang. Gubernur Provinsi Sumsel Herman Deru mengatakan, UHC program Sumsel Berkat merupakan langkah untuk menyamaratakan semua layanan kesehatan, tidak membedakan jarak tempuh dan ranking sosial masyarakat. Kesehatan adalah hak seluruh masyarakat secara merata dalam pelayanan kesehatan. Program UHC diharapkan mencerdaskan masyarakat agar tidak ada lagi layanan kesehatan yang dipolitisasi. Herman Deru menegaskan, dari 17 kabupaten kota, 11 kabupaten kota telah mencapai UHC dan ada 6 kabupaten kota lagi yang juga harus menyamakan layanannya. Karena Pemprov Sumsel sudah membingkai dalam program Sumsel Berkat, Sumatera Selatan secara menyeluruh telah UHC. Dana talangan untuk pelayanan masyarakat yang harus dibuatkan BPJS melalui KTP saat sakit menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk pengaktifan atau aktivasi BPJS yang selama ini menjadi keluhan hampir setiap hari, program Sumsel Berkat ini otomatis ketika masyarakat melalui keluarganya atau aplikasi maupun langsung melalui Dinas Kesehatan atau langsung ke BPJS atau Vaskes yang mengurus kartu BPJS ini juga aktif secara langsung. Sudah dengan mosaik tadi, sudah dana talangan dari provinsi, sehingga semuanya sudah. Ya, nanti tentunya akan bekerja berlanjut ya, untuk ini semua cukup dengan KTP dan kita berharap pelayanannya menjadi mudah, cepat dan setara, artinya non-diskriminasi. Itu yang kita inginkan dan BPJS menyampaikan apresiasi pada beberapa gubernur dan juga seluruh pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Kita berani mengatakan bahwa Sumsel ini sudah UHC karena kita sudah menyiapkan dana talangan untuk
lebih kurang tersisa 305.000 tadi. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada lagi politisasi layanan kesehatan, bahwa ini hak masyarakat yang kita berikan melalui juga dari uang negara untuk memberikan layanan terbaik. Semua akan kita benahi dan butuh keikhlasan dari semua pihak. Sebagai bentuk konsistensi dan dukungan terhadap program Sumsel Berkat berobat pakai KTP, dilakukan penandatanganan komitmen dukungan Sumsel Berkat antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan 17 Kadinkes Kabupaten Kota yang juga ditandatangani langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi Aijus melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, pengurus KONI Sumatera Selatan saat ini sedang diterpa masalah hukum terkait deposito dan dana hibah serta pengadaan barang pada anggaran 2021. Terbarunya, Ketua Umum KONI Sumsel Hendri Zaiduddin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iwan Kurniawan, mantan pelatih basket yang pernah mengharumkan Sumatera Selatan dalam kejuaraan Piala Presiden, serta pernah mencicipi jadi pengurus olahraga di Perbakin, Panjat Dinding, dan Biliar, berasa prihatin dengan permasalahan hukum yang menerpa petinggi KONI Sumsel. Menurut Iwan, tentunya harus segera ada konduktor pelaksana tugas yang mungkin ditunjuk stakeholder yang terpenting di Sumatera Selatan. Dalam hal ini, pemerintah Sumatera Selatan dengan menunjuk orang yang akan menjalankan proses administrasi, pembinaan, dan pengembangan olahraga yang menjadi domain KONI Sumsel. Secara garis besar yang perlu diperhatikan itu adalah kecenderungan untuk memberikan kesempatan kepada cabur dalam pembinaan atau pelatihan secara berjenjang pada olahraganya masing-masing. Dari pembinaan sejak usia dini, dengan diikutkan pada event reguler bahkan nasional yang hasilnya itu dapat diujikan sebagai evaluasi dari keikutsertaan ajang nasional. Tentunya harus ada segera konduktor ya, pelaksana tugas yang mungkin ditunjuk oleh stakeholder terpenting di Sumatera Selatan, dalam hal ini mungkin pemerintah Sumatera Selatan, untuk segera menunjuk orang yang akan menjalankan proses kegiatan administrasi, pembinaan, dan pengembangan olahraga yang menjadi domain daripada KONI Sumatera Selatan. Iwan menyampaikan jika dirinya diberi kesempatan memimpin di KONI Sumsel, maka dengan kompak secara bersama pengurus lainnya akan siap untuk dapat mengharumkan nama KONI dan olahraga Sumsel kembali. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hoirudisa dan kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Aktivitas ilegal logging digerebek Polda Sumsel.
Ngaku polisi rampas ponsel anak kecil. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Selatan membongkar tindak pidana ilegal logging di Kabupaten Musi Banyuasin. 3 tersangka ditangkap. Polisi juga mengamankan ratusan kayu balok di lokasi kejadian sebagai barang bukti. Inilah penampakan ratusan kayu balok di lokasi sawmill terletak dalam kawasan Desa Macang Sakti, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 700 gelondong kayu balok disita petugas di Treskrimsus Polda Sumsel. Polisi juga menyita beberapa kendaraan kol diesel yang digunakan untuk mengangkut kayu dan 3 unit mesin bensau. Polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian. Ratusan kayu balok ini tidak dilengkapi dokumen, diduga berasal dari pembalakan liar. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 tersangka. Hasil pemeriksaan, 2 tersangka berinisial S1, 62 tahun, warga Jelutung, Kota Jambi, dan S2, 48 tahun, warga Jakabaring, Palembang, berperan sebagai pengelola. Sedangkan 1 lagi tersangka berinisial YS, 46 tahun, warga Pelaju, Palembang, sebagai pemilik usaha sawmill kayu hasil bumi. Di mana S1 dan S2 ini selaku pengelola sawmill yang kita amankan. Kemudian YS ini adalah selaku pemilik sawmill. Dari pengungkapan kasus ini ada 700, kurang lebih 700 batang kayu log dan puluhan kubik kayu olahan yang kita sita. Polisi masih melakukan pemeriksaan terkait arah pemasaran kayu balok tersebut. Para tersangka terancam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang karyawan swasta perusahaan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ditodong menggunakan senjata api rakitan. Akibatnya harta benda milik korban habis dirampas pelaku. Hidayat bin Yusuf, seorang karyawan PT Lonsum Kebun Lebung Gelam Estate, Desa Talangjaya, Kecamatan Sungai Menang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana korban ditodong menggunakan senjata api rakitan saat melintas di areal kebun karet oleh 2 orang pelaku bertopeng. Merasa takut dan terancam, korban menyerahkan harta miliknya berupa sepeda motor CBR 15 berikut handphone. Korban diperkirakan mengalami kerugian mencapai 33 juta rupiah. Usai merampas harta korban, kedua pelaku langsung kabur. Hasil ungkap kasus didapati salah satu pelaku berinisial S bin Sukri, seorang petani, warga Desa Sidumulyo, Kecamatan Sungai Menang, Ogan Komering Ilir. Sementara 1 pelaku lainnya berinisial JH berhasil kabur dan meloloskan diri yang kini masih dalam pencarian polisi. Pelaku berikut barang bukti telah diamankan polisi untuk proses lebih lanjut. Korban sedang melintas di lokasi tersebut, kemudian dari semak-semak keluar 2 orang pelaku, yang salah satu pelaku ini menggunakan senjata berupa senjata api. Pelaku kini dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun. Aksi perampokan bersenjata api di siang bolong terjadi di Sukarami, Palembang. 4 pelaku beraksi menggasak uang 15 juta rupiah dari toko kelontong sekaligus agen BRI Link. Kejadian perampokan terekam kamera CCTV.
Dari rekaman CCTV terlihat 2 dari 4 pelaku langsung masuk ke dalam toko mengenakan helm, jaket, dan masker. Pelaku menodongkan senjata api diduga jenis rakitan. Aksi perampokan ini terjadi di toko kelontongan sekaligus agen BRI Link di Jalan Talang Betutu Lama, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang. Aksi perampokan sempat menghebohkan warga sekitar karena terjadi di siang bolong sekitar pukul 12 siang. Usai menggasak uang toko, para pelaku yang berjumlah 4 orang langsung kabur dengan mengendarai 2 sepeda motor. Aksi perampokan terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Pemilik toko menjelaskan, saat kejadian istrinya dan beberapa karyawan yang sedang menjaga toko hingga mengalami trauma. Syamsyori, pemilik toko mengaku, pelaku menodongkan senjata api sambil mengancam istrinya agar tidak berteriak. Para pelaku menggasak uang di laci sebesar 15 juta rupiah. Yang diteriak kepada rumah tuh jangan teriak Bu, kalau teriak mati. Nah, itu. Berarti total kerugian apa yang diambil Pak? Kalau yang diambil cuma duit Pak. Berapa total Pak? Totalnya kurang lebih 15. Kasus perampokan bersenjata api ini kini ditangani kepolisian sektor Sukarami Palembang. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Ngaku polisi rampas ponsel anak kecil, informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Morning Update, ada apa hari ini?
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, Iya. ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya dia apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang ya? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya. Tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Malang yang dialami oleh seorang bocah di Palembang lantaran dirinya harus menjadi korban perampasan handphone oleh seorang pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi. Tak terima handphone milik keponakannya, HD 13 tahun dirampas, Bambang 38 tahun, warga Jalan Talang Ratu, Kecamatan Ilir Timur 1, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban pencurian oleh seorang pelaku yang mengaku seorang anggota polisi. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban HD ini menumpang mobil bak terbuka bersama temannya di kawasan Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Saat hendak berjalan, korban disuruh turun oleh pelaku dengan alasan akan diantarkan ke rumah. Dalam perjalanan saat berada di sepeda motor milik pelaku, korban dibawa pelaku ke tempat sepi sambil pelaku mengaku seorang anggota polisi untuk menggeledah korban dengan dalih razia senjata tajam. Melihat korban yang memiliki handphone langsung dirampas pelaku, lalu membawanya kabur dan meninggalkannya di tempat lokasi yang sepi. Simpangnya di dekat SD 13. Simpangnya SD 13. Nah, selama dalam perjalanan? Saya yang anggota
Dia apa? Yang ngomong anggota. Dia ngomong anggota. Anggota apa katanya? Ya kami anggota ni. Soalnya pun anak aku yang lagi mana lagi. Dia ada apa? Dembeknya apa? Handphone dembeknya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Pedamaran Timur, Ogan, Komering Ilir dibekuk polisi. Pelaku mengambil motor korban saat korban pergi mancing. Polsek Pedamaran Timur, Ogan, Komering Ilir menangkap seorang pelaku pencuri sepeda motor milik korbannya bernama Nuk Binardi, karyawan PT Rambang Agro. Sepeda motor korban hilang saat pergi memancing di areal kebun perusahaan tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Hasil pengembangan penyelidikan, polisi menangkap pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor milik korban. Pelaku merupakan seorang petani, warga desa Pulau Geronggong, Kecamatan Pedamaran Timur, Ogan, Komering Ilir, berinisial AJ bin Sulbani. Kini pelaku berikut barang bukti yang ada sudah diamankan polisi. Sehingga didapatlah pelaku sedang mengendarai sepeda motor. Setelah kami cek fisik, baik nomor rangka ataupun nomor mesin sepeda motor tersebut sama dengan identitas atau TNKB sepeda motor milik korban yang selama ini hilang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara dan pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Ogan, Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dua pria penggali sumur di 4 Lawang tewas saat menguras air. Kedua korban diduga tewas akibat keracunan gas karbon dari mesin pompa air berbahan bakar bensin yang berada di dalam sumur. Korban atas nama Andra, 25 tahun, dan Joni Iskandar, 30 tahun. Keduanya merupakan warga Kelurahan Tanjung Kupang Baru, 4 Lawang, Sumatera Selatan, tewas saat sedang menguras air sumur di rumah seorang warga di kawasan Kelumpang, Jaya. Kejadian berawal saat kedua korban diminta menguras air sumur di rumah warga. Kedua korban kemudian menurunkan mesin pompa air bensin ke dalam sumur dengan kedalaman 15 meter. Korban Andra masuk ke dalam sumur, kemudian menghidupkan mesin pompa air. Sementara korban Joni Iskandar membantu dari atas. Diduga keracunan asap dari pompa air, korban Andra tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat rekannya pingsan, korban Joni Iskandar berniat memberikan pertolongan masuk ke dalam sumur. Namun nasib yang sama menimpanya, korban jatuh tak sadarkan diri. Proses evakuasi terhadap kedua korban berlangsung dramatis dikarenakan tidak adanya peralatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Selama 5 jam, polisi dibantu warga dengan menggunakan tali dan bambu, akhirnya berhasil mengevakuasi kedua korban dari dalam sumur. TKP dari jam 4, tetapi setelah menunggu kurang lebih 5 jam tidak ada bantuan peralatan, maka inisiatif dari Kapolsek, Koramil, dan perangkat yang ada dan masyarakat, maka dilakukan evakuasi dengan alat seadanya. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa dugaan korupsi dana hibah di Spora Sumsel informasikan setelah pariwara. Yang terjadi di lingkungan Dinas Pemuda di antaranya perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken?
AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjika Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan langsung bertanya sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Persidangan kasus laga gladiator yang menewaskan salah seorang pelajar di Pengadilan Negeri Palembang ricuh.
Ibu korban mengamuk histeris di ruang persidangan, tak terima dengan vonis ringan hakim terhadap pelaku. Inilah video amatir yang sempat viral di medsos, duel maut laga gladiator antar pelajar MR, 16 tahun dan FR, 17 tahun, yang terjadi pada awal Agustus lalu. Di kawasan irigasi Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang, hingga menyebabkan salah seorang pelajar FR tewas akibat terkena celurit, dan pelaku diamankan polisi. Di persidangan Pengadilan Negeri Palembang, ricuh. Terdakwa MR pelaku laga gladiator yang menewaskan korban FR divonis hakim dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Ibu korban bersama keluarga teriak-teriak histeris di ruang persidangan, tak terima dengan putusan hukuman yang dijatuhkan hakim. Teriakan histeris ibu korban terdengar hingga keluar ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang. Sebelumnya, dalam pertimbangan vonis pidana yang dijatuhkan, bahwa pelaku anak MR terbukti secara sah dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang melanggar pasal 338 KUHP. Dan vonis yang dijatuhkan tersebut lebih rendah dari tuntunan jaksa penuntut umum Kejari Palembang yang menuntut terdakwa MR dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan penjara. Bakal banding kan? Iya, bakal banding kita. Karena hukum tidak sesuai dengan ini. 2 tahun setengah bunuh ini anak aku anak aku dibunuh 2 tahun setengah hukumannya. Tidak sesuai dengan perbuatan pelaku ini 2 tahun setengah hukumannya. Bunuh, itulah banyak pembunuhan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Adanya dugaan korupsi dana hibah di tubuh Dispora Provinsi Sumatera Selatan, puluhan massa melaporkan dugaan korupsi tersebut ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Adanya dugaan korupsi terkait anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dan 2022, dana hibah APBN tahun 2023 Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Popnas sebesar 23 miliar rupiah. Badan Peneliti Independen, Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dalam kedatangan massa ini guna melaporkan adanya dugaan korupsi pemeliharaan maupun sejumlah kegiatan cabang olahraga di Sumatera Selatan. BPI KPN PARI Sumsel mencatat dari periode tahun 2021-2022 besar anggaran 60 miliar rupiah, sedangkan dana hibah Popnas yang sedang berjalan ini harus diaudit secara detail. Massa berharap laporan mereka dapat berjalan dan ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Jika tidak, massa demo akan kembali menggelar aksi demo. Kita meminta Kajati Sumatera Selatan, khususnya di intelijen, untuk menyelidiki kasus yang lagi gimana dengan KON ini kan. Kita meminta banyak anggaran-anggaran di Dispora ini, pembinaan atlet, Popnas, hibah yang tidak terpantau. Jadi sekarang kita melaporkan ke Kejati Sumatera Selatan terkait hibah dan APBD. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanzila Karawai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bapak-bapak, saudara, sehat semua? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah kita dapat beraktivitas hari ini. Hari ini hari Rabu akhir di bulan Sya'ban. Hari Rabu terakhir di bulan Sya'ban. Untuk itu mari bersama-sama kita akan menyambut Syahrus Syam. 2 bulan yang lalu sudah kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa mari kita buka dahulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang belum berniat i'tikaf, mari bersama-sama kita awali dengan niat i'tikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal dalam rangka menyegarkan keimanan kita. Hari ini yang tepat karena besok insya Allah sudah Ramadan, maka kita akan menyambut bulan Ramadan. Akan menyambut bulan Ramadan. Isinya adalah puasa. Nah, apa puasa yang biasa kita lakukan? Mudah-mudahan nanti kalau puasanya dulu puasa awam, ini kita akan bahas puasa yang istimewa. Insya Allah. Untuk itu kita Fatihah dulu untuk Kiai Haji Mawadin Syukri. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'na fi ulumihi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya awali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maka Ramadan akan kita sambut dengan keimanan. Kita sambut dengan keimanan. Ayat ini tidak untuk orang lain, tetapi untuk kita, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dia ada takhassus, bukan untuk semua orang, untuk kita. Maka
ketika dinyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya puasa ini ada sesuatu. Pertanyaannya, kapan itu puasa? Syahrul Ramadan. Nah, bagaimana mengkaitkan puasa yang akan kita hadapi, puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, dan kita hadapi dengan keimanan? Berdasarkan ayat, maka hukumnya puasa ini adalah wajib. Wajib. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa lewat asal dia termasuk di dalam orang-orang yang beriman. Siapa saja yang boleh meninggalkan puasa, nanti ada ilmunya. Tapi bagaimana kita menyambut Syahrul Syam, puasa ini di bulan Ramadan ini sebagai suatu kewajiban, tapi dengan keimanan, maka kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, ini perintah siapa? Qaul siapa? Siapa yang memerintahkan? Sepakat semua gitu. Oh, ini Ustaz, perintah Allah lah. Kalau begitu sadaqallah, maha benar Allah. Kalau Allah memerintahkan, kita mau nggak? Mau Ustaz, makanya kita puasa. Dari satu sisi kecil saja, karena kita tahu yang memerintahkan itu Allah. Kemudian kita berpuasa, berarti atas perintah Allah. Ngapa kamu nak puasa? Karena diperintah Allah, diwajibkan. Oh, bagus. Nah, dari situ kita sudah mulai terasa bahwa kami orang-orang yang beriman ini diwajibkan puasa. Saya akan puasa. Kapan? Bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan? Besok. Insya Allah besok. Karena belum ada pengumuman ya. Tapi kalau sudah Sya'bannya sudah 30 hari, sulit untuk menunda kembali. Karena bagian daripada bulan-bulan Hijriah itu kalau tidak 29, 30. Insya Allah besok sudah bagian dari kita untuk melakukan puasa. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony Asian Games 2022 Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober live di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selain daripada keimanan, iman, puasa dengan iman, dia tidak boleh lepas daripada keilmuan. Karena puasa nanti itu akan kita lakukan dengan perintahnya tapi dengan ilmu. Masa puasa misalnya dimulai dari terbitnya matahari? Gak mungkin. Karena perintahnya puasa itu dimulai waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terus apa yang kita lakukan? Menahan diri dari makan dan minum. Bahasa singkatnya dan segala macam yang membatalkan puasa. Apa saja?
Terus kita pelajari itu. Maka boleh buka buku kembali. Sahur yang bagaimana yang disunatkan oleh Rasulullah. Nih bapak-bapak, kadang-kadang ini di kampung kita itu jam 2 kawan-kawan sudah bangunkan sahur. Sahur jam 2. Apa kita harus mesti makan jam 2? Kan tidak. Jadi yang baik kalau sahur itu gimana? Awal itu akhir, waktu terakhir, artinya sudah dekat-dekat imsak. Cuma jangan disengaja jeger baru minum, ya. Tidak begitu juga. Artinya kita atur setengah jam sebelum imsak itu pantas makan, ya. Sudah jeda 10 menit selesai, kita habiskan semua. Nah ini kan pakai ilmu. Kalau nggak tahu ya maka banyak saudara-saudara kita yang dia sahurnya jam 3. Sahur jam 3. Ya nanti bisa tidur lagi. Nah sayang. Ya. Maka puasanya pun harus dengan keilmuan. Ada ilmu. Kalau sudah iman dengan ilmu, maka puasalah dengan amal. Dengan amal. Jadi 3 ini tidak boleh dipisahkan. Iman, ilmu, amal. Baik bapak-bapak saudara, ketika ilmu sudah ada dengan kita, baik itu yang memulai dari sahur sampai terbenam matahari, artinya berbuka, ada larang-larangan tidak kita lakukan, ada sunat-sunat kita lakukan. Contoh, orang berpuasa ketika dia tidak berilmu, maka banyak hal yang dia lakukan, tapi puasanya hanya dapatkan lapar dan haus saja. Rasulullah SAW sampaikan, kam, tidak semuanya, kam min so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Berapa banyak manusia yang puasa, tapi ketika dia puasa tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia puasa dari fajar sampai terbenam matahari, dia puasa, tapi dia tidak dapatkan apa-apa. Nah kita kepingin puasa kita dari yang biasa menjadi puasa yang luar biasa. Puasa awam menjadi puasa yang istimewa. Bagaimana puasanya? Tadi dengan iman, ilmu, dan amal. Puasa dengan iman kita awali tadi, ini karena Allah. Manusiawi bapak-bapak, kalau ada orang yang tidak makan dalam satu hari, lapar atau tidak? Lapar kan? Itu kelihatan sekali. Nah ini sekarang ini jam berapa nih? Ini kan jam waktu makan. Orkes sudah mulai berperan di perut bapak-bapak kan? Itu tanda. Kalau di hari Minggu, di hari Sabtu kita dapatkan undangan, itu jam 12 teng, undangannya sampai selesai itu ada waktu makannya. Apalagi undangannya banyak, pasang 5 meja. Kalau pakai hidangan cara Palembang luar biasa repotnya. Tapi ada cara prasmanan, ngantri. Itu kan terlihat bagaimana perut ini membutuhkan sesuatu, alias kita katakan lapar.
Tapi ada yang nggak lapar, ikut juga makan karena ada sesuatu. Nah, lapar ini manusiawi. Tapi kok bisa tahan dari fajar sampai terbenam matahari? Kita berniat nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Puasa dengan keimanan tidak seperti puasanya anak TK, tidak seperti puasanya anak SD, tidak seperti puasanya orang-orang yang tidak mengerti, anak kecil. Coba Bapak bayangkan, kalau haus itu sangat terasa. Di depannya ada es doger, es kelapa, es. Kira-kira ketika dalam keadaan haus, air yang ini saja itu luar biasa. Kita kepingin minum. Terus anak kecil bilang, gimana menahannya? Mungkin ada yang pernah praktek atau dengan cara yang berbeda. Di waktu kecil, di waktu kita tidak berilmu, ketika itu kita tidak tahu. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony Asian Games 2022 Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahukah kita, ini kantinya. Tahukah kita ketika kita sebutkan lillah, bahwa bertahannya kita dari fajar sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, itu bisa sampai. Siapa yang menyampaikan itu? Siapa yang menyampaikan diri ini yang lapar dan haus sampai bertahan di waktu maghrib? Ustaz, karena semalam aku makan martabak 2. Si Fulan pakai telur, pakai rendang, nasi 2 piring, jadi dia tahan. Kata kawan yang sebelah, saya hanya makan kurma 1, kemudian saya minum. Kata kawan yang sebelah, saya tidak makan kurma, tapi saya minum. Tiga-tiganya sampai berbuka. Siapa yang nahannya itu? Siapa yang menyampaikannya sampai berbuka? Lapar sama lapar. Begitulah keimanan. Maka orang yang mengerti dengan itu, dia akan selalu bersama dengan Robnya. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ini dengan keimanan. Orang-orang yang berpuasa dengan demikian, maka ketika dia puasa akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kegiatan dia akan rasakan itu. Wah, nanti kan nggak ada nanti itu.
coba deh ada perubahan sedikit. Kita puasa bukan seperti yang tadi. Kita puasa bukan mendekati AC untuk mempertahankan supaya tidak haus. Bukan itu. Tapi yang kita pahami dengan keimanan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya membuktikan bahwa dialah yang menyampaikan kita sampai ke berbuka. Ilustrasi sedikit yang mudah saja. Kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab. Sekarang Rajab sudah berlalu. Coba lihat tetangga kiri, ada enggak yang enggak sampai bulan Rajab? Lantas siapa yang menyampaikan bapak-bapak ke bulan Sya'ban? Bersyukur, alhamdulillah. Kita doa lagi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak, hari ini sudah habis bulan Sya'ban. Sebulan yang lalu kita ngapain? Apa yang kita rasakan terhadap Allah? Yang kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ternyata ketika iman bermain, maka shadaqallah, benarlah Allah. Iman masuk. Nanti malam kita sudah terawih. Siapa yang menyampaikan kita? Lihat di kiri kanan, berapa banyak yang sudah kita sholatkan di sini. Hanya di bulan Rajab dan Sya'ban. Ada yang tidak sampai di dalam bulan Ramadan. Begitulah, ada yang dia sampai di waktu maghrib berbuka, ada yang tidak sampai. Yang dengan kata iman tadi, Masya Allah, itu puasa yang luar biasa, puasa yang istimewa, karena puasanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau demikian, maka keilmuan yang dia ada, yang dibarengi dengan perilaku-perilaku, apa yang harus dia kerjakan di dalam puasa, kemudian apa sunat-sunat di dalam berpuasa, dia kerjakan semua, termasuk dia baca Quran, dia sholat tarawih, kemudian dia i'tikaf di masjid, itu menjadi bagian aplikasi daripada amal, karena dia berilmu. Jadi 3 ini Bapak-bapak saudara, di dalam bulan Ramadan ketika orang puasa dengan keimanan, dia akan juga ada keilmuannya, dia berpuasa dengan amal-amal, maka puasa ini insya Allah menjadi puasa yang istimewa. Nah, kita inginkan gitu. Jadi ada rasa, jangan ada rasa dengan lapar dan haus saja, tapi tidak merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikannya ketika dia berbuka. Orang berbuka sangat bahagia, tapi ada waktu kadang-kadang yang itu tidak dimanfaatkan. Sebelum kita berbuka, itu ada waktu qabul untuk berdoa. Maka ajak keluarga, duduk, hadapin itu makanan untuk kita berbuka. Tapi jangan lupa, di waktu itu menjelang berbuka adalah waktu qabul. 2 yang sangat mengembirakan orang puasa ketika dia beriman, ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Ya Allah, sampai puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia merasa duluan itu dengan keimanannya Allah sampaikan dia untuk berbuka. Kemudian dia lihat rezeki mana, ada pempek telur, ada lenggang, ada bludeg, ada pempek panggang, apapun itu. Tapi ketika dia melihat itu, itulah sajian Allah Subhanahu wa ta'ala secara jasmani bisa dicicipi, tapi secara ruhani begitu bahagia dia karena dia bersama dengan Rabb-nya Jalla Jalaluh. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang berpuasa dengan puasa yang istimewa. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mulai malam ini dan besok kita berpuasa
puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita akan selalu menambah keimanan kita dan akan menambah ilmu dan akan menambah amal sepanjang hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alif baina qulubina wahdinas subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan